Bagaimana teman-temanku, sudah nonton belum video yang saya update tadi? Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan dan kecemasan. Kali ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya, stop melakukan ini. Ini berbahaya buat Anda. Lebih baik Anda cari jalan untuk menyelamatkan diri Anda. Terutama teman-temanku yang masih terikat dengan pinjaman online, masih rumit dengan pemikiran, baru telat bayar ataupun baru jatuh tempo. Tapi seperti biasa teman-temanku, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan. Stop melakukan hal-hal yang merugikan diri teman-teman semuanya. Karena saya perhatikan teman-teman semuanya ya, banyak di sini teman-temanku yang terkadang sulit berdamai ya dengan diri Anda sendiri. Terkadang ya, Anda itu selalu baperan orangnya gitu loh. Dikit disampaikan seperti ini Anda langsung percaya, dikit disampaikan seperti ini langsung percaya. Ini berdampak buruk pada diri Anda loh. Anda kalau tidak selamatkan diri Anda hari ini, Anda bisa hancur ya. Kalau Anda tidak keluar dari permainan ini, Anda bisa mati lebih awal teman-temanku. Ya enggak, duit udah enggak ada loh. Anda memaksakan diri setiap hari, memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Dampaknya apa? Dampak seriusnya, Anda akan diantarkan pada situasi yang benar-benar Anda sudah kalut banget. Pada situasi yang benar-benar Anda sudah tidak akan mampu untuk bergerak keluar dari semua ini. Bayangin itu teman-teman semuanya gitu loh. Jadi saya berharap Anda yang masih berkomunikasi sampai detik ini via WhatsApp, tentukan sekarang juga. Kalau mental Anda sudah mulai lemah, Anda sudah mulai baperan, serba ketakutan, saya rasa WhatsApp Anda sudah saatnya untuk ditutup. Begitu juga dengan telepon. Ya. Kalau Anda sudah tidak enakan menerima panggilan telepon segala macam, mendingan Anda tutup. Email juga seperti itu. Kalau Anda tidak menutup 3 komunikasi ini, berarti Anda tidak akan sayang sama diri Anda dan Anda tidak akan mampu menyelamatkan diri Anda hari ini, teman-teman. Saya jujur aja, saya sampaikan buat teman-teman. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, berulang-ulang kali terjadi, kehancuran ada di depan mata. Hutangmu sudah banyak teman-temanku, duitmu tidak ada. Kamu tidak akan mampu menyelesaikan hal ini kalau pemikiranmu lagi kalut. Ya, jadi satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkanmu dari sini adalah berhenti memikirkan apapun itu. Putus semua komunikasi yang mengganggumu. Sudah saatnya kalian melangkah maju buat ke depan. Gak ada lagi pilihan. Stop melakukan hal-hal yang tidak penting. Wah, saya harus pertahankan nomor saya bang, takutnya nanti malah menghubungi kontak saya gak ada hubungannya. Saya harus pertahankan WhatsApp saya bang, takutnya nanti data saya disebar ke media sosial dan segala gak ada hubungannya. Ya, gak ada hubungannya sama sekali. Ini ranah pinjaman online. Jaminannya harga dirimu, jaminannya ya dari rasa malumu tadi, nama baikmu tadi, itu yang menjadi pegangan dasar bagi mereka. Makanya buat teman-teman semuanya, saya berharap melalui video ini saya sampaikan, Anda harus berhenti mendengar ocehan, caci maki, hinaan, nomor yang silih berganti ke handphone Anda. Anda harus berhenti mendengarkan hal itu. Kalau Anda masih terus mendengarkan hal itu, dampak seriusnya seperti yang saya sampaikan. Ya, diri Anda tidak akan terselamatkan, kesehatan Anda akan memburuk, mental Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Ingat, berapa kali saya bikinin di video ini. Sumber masalah paling besar karena Anda membiarkan hal itu terjadi terus-menerus pada diri Anda. Anda takut menerima telepon itu Anda tidak mau tutup. Anda cemas menerima WhatsApp, WhatsApp-nya tidak mau Anda hapus. Anda ketakutan menerima email, emailnya tidak mau Anda ganti. Anda yang membuka peluang untuk Anda dicaci maki. Harusnya Anda sadar diri dong teman-teman semuanya. Anda harus tahu sumber masalahnya ada di mana. Permasalahannya ada di mana. Ya, dan untuk menyelamatkan diri Anda dalam hal itu, sumber masalahnya harus Anda basmi dulu. Ya, bukan akibatnya yang Anda baca. Akibatnya bang, DC datang ke rumah gak sih? Saya mendapatkan chat dan segala macam. Katanya DC mau datang ke rumah. Benaran itu bang? Kalau kamu mencari kebenarannya, berarti yang kamu bahas akibatnya. Tapi penyebabnya tidak kamu atasi, hancur. Ya. Itu sama aja kepalamu lagi sakit, kamu cari tuh anti sakit. Ya, tapi kamu tidak temukan sumber sakit dari kepalamu ini penyebabnya apa. Ya kan? Anti sakit meredakan sementara. Begitu juga kamu yang membahas soal akibat. Ya. Hanya semata sementara kok. Kalau penyebabnya kamu biarkan, nanti dia nelpon lagi, panik lagi, WA lagi, stres lagi, email lagi, takut lagi. Sama aja setiap hari kamu akan dihadapkan dengan situasi seperti ini. Makanya saya bilangin teman-teman semuanya, stop melakukan hal-hal bodoh, selamatkan diri Anda hari ini juga. Kalau Anda tidak mau melakukannya, ya kembali ke diri Anda gitu. Karena tidak ada solusi lain. Selain hari ini Anda butuh bekerja,
Anda butuh berusaha, Anda butuh ketenangan pemikiran. Tapi pemikiran Anda tidak tenang, bekerja dan berusaha pun tidak akan bisa Anda lakukan. Yang ada kehancuran yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, sesingkat ini saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Telepon, WhatsApp, email tidak perlu ada lagi di tangan Anda. Anda tidak perlu lagi berkomunikasi dengan debt collector manapun. Sudah saatnya Anda mengambil keputusan yang paling tepat, berhenti berkomunikasi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan jangan beranjak dulu. Yang belum menonton video yang saya update tadi, boleh ditonton dulu. Jangan hanya melihat thumbnail, tapi lihatlah judul, lihatlah isi dari video tersebut biar Anda paham. Ya, silakan. Bahwa setiap pembayaran yang jumlahnya kurang dari jumlah tersebut di atas akan diterima tanpa mengurangi hak klien kami. Untuk menempuh upaya hukum terhadap saudara atau sekaligus bunga dan biaya-biaya lainnya. Apabila saudara atau saudari tidak segera melakukan pembayaran, klien kami akan melakukan setiap dan segala tindakan hukum yang diperlukan dan tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhitungkan seluruh biaya dan kerugian material maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubung dengan timbulnya permasalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan diri untuk hadir di sini. Kali ini yang mau kita bahas teman-teman, jebol juga gitu loh ya. Mau diproses ke jalur hukum dan mau dipenjarakan oleh pinjol legal gitu loh. Itulah ketakutan yang dialami salah satu subscriber atau follower saya di Instagram. Dan dari tadi itu dia benar-benar udah kalut banget. Somasi sudah dikirim, peringatan tegas juga sudah, ya tinggal prosedur yaitu penjemputan paksa, pemrosesan ke jalur hukum. Benarkah hal ini akan terjadi? Saya mau terangkan buat teman-teman semuanya dan saya yakin banget ini akan dipakai, cara-cara seperti ini dipakai menjelang akhir tahun gitu loh. Mengingat kita sama-sama tahu lah ya, pinjaman online tidak terlepas dari kata-kata kasar, dari kata-kata mengintimidasi, dari kata-kata yang mengancam dan menakutkan. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu supaya channel ini makin berkembang. Teman-teman boleh lihat di sebelah saya teman-teman semuanya, jebol juga ya akhirnya ya, mau dijebolkan ke penjara, kayak mau dijebloskan ke penjara oleh pinjol legal. Jadi pasti ini teman-teman jangan buru-buru takut dulu ya, karena ini bahaya banget kalau teman-teman sampai takut. Oke. Assalamualaikum Bang Medi, saya baru aja nonton video YouTube Abang yang terakhir kemarin tayangan tentang kapan DC pinjol datang ke rumah kita. Oke. Saya mau tanya Bang Medi, saya galbay di Julo, cicilan pertama 35 hari, cicilan kedua 5 hari, FC atau DC lapangan kemarin sudah datang ke rumah, masih sesuai prosedur dan sopan. Oke ya, jadi FC-nya sudah berkunjung ke rumah dari aplikasi Julo, tapi masih dengan SOP. Ya mereka memang harus SOP, mereka harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan berlaku, nanti pihak Julonya juga bisa kena sanksi loh dari OJK ya. Tapi karena saya memang belum mampu bayar, dia menginfokan nominal tersebut dengan lantang. Kondisi dia memang saya terima di depan pagar rumah saya, tidak saya izinkan masuk. Surat ditunjukkan lengkap yang tidak ada SPPI sesuai nama dia, namun tidak saya foto karena dia mau tunjukkan. Oke. Pertanyaan saya, apakah dia boleh sebutkan nominal tagihan saya yang galbay pertama 35 hari tersebut, walaupun memang saya tidak mau dia masuk ke dalam rumah, hanya di depan pagar. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah dia boleh sebutkan nominal tagihan saya yang galbay pertama 35 hari tersebut, walaupun memang saya tidak mau dia masuk ke dalam rumah, hanya di depan pagar. Ya kalau dia menyebutkan nominal tagihannya kan nggak ada masalah Ibu. Tagihan Ibu tertunggak selama 35 hari. Ya yang jelas tagihannya nominalnya sekian Bu. Ya sah-sah aja kalau dia menyebutkan dengan hal seperti itu ya.
Yang kedua adalah Julo sudah menunjuk lawyer atas nama call office atau memberikannya via email atau surat elektronik ya, berupa surat kuasa tersebut bermaterai dan surat somasi 1, warning letter 1 dengan info dalam surat tersebut akan dilaporkan ke polisi dan lanjutannya seperti terlampir. Kami peringatkan kembali bahwa setiap pembayaran yang jumlahnya kurang dari jumlah tersebut di atas akan diterima tanpa mengurangi hak klien kami. Untuk menempuh upaya hukum terhadap saudara atau saudari, jumlah yang tertunggak sekaligus bunga dan biaya-biaya lainnya. Apabila saudara atau saudari tidak segera melakukan pembayaran, klien kami akan melakukan setiap dan segala tindakan hukum yang diperlukan dan tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhitungkan seluruh biaya dan kerugian material maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubung dengan timbulnya permasalahan AQ ini apa ini ya? Terus yang bersangkutan bertanya, apakah ini benar akan dilaporkan ke polisi Bang Medi atau hanya ancaman menakuti saja supaya saya bayar? Ya, jawabannya ancaman menakuti saja supaya kamu membayar ya. Kalaupun mereka membilangin di sini akan dilaporkan ke polisi dan segala, ranahnya nggak ada ya. Dan surat ini ya harusnya, kalau memang mereka benar, itu mereka titipkan aja sama debt collector lapangannya dan suratnya itu ditinggalkan berupa fisiknya di rumah. Nggak harus mereka mengirim melalui email. Ngapain mereka melalui email? Langsung aja kan sudah ada, di awal kan sudah dijelaskan bahwasanya ada debt collector yang datang ke rumah. Mereka menunjukkan identitas surat kuasa tapi tidak mempunyai sertifikat dari SPPI misalnya gitu kan. Mereka tidak bisa menunjukkan, ya oke. Harusnya kalau memang ini dibawa ke ranah hukum, tinggalkan dong suratnya berupa fisiknya sama si nasabah. Tapi karena barang itu tidak ada, barang ini selalu dilakukan oleh debt collector, makanya debt collector hanya bisa mengirimkan melalui email. Jadi nggak usah percaya dalam hal itu ya. Nggak usah percaya dengan bahasa polisi-polisian, proses hukuman, dijebloskan ke penjara dan segala macam. Nggak usah lah ya, nggak usah terlalu sejauh itu. Kalaupun kita mendapatkan dari email dan segala macam, ya mungkin emailnya bermasalah, ganti aja emailnya gitu loh. Faktanya Anda akan baik-baik aja kok. Ya nggak sih? Apalagi ini ranah pinjol, ngapain dia proses-proses orang ke jalur hukum? Toh mereka sendiri belum baik kok. Ya nggak? Jika dibutuhkan full suratnya, mohon agar dimengerti akan saya bluret atau coret data-data konfidensial saya ya Bang Medi. Oke. Mohon arahan dan bantuannya untuk pertanyaan-pertanyaan saya di atas tadi. Terima kasih banyak infonya Bang Medi. Sehat selalu dan sukses selalu untuk solusi utang Bang Medi ya. Saya jadi makin mantap galbay dan setia ikutin video edukasi Bang Medi. Oke, ini buat teman-teman semuanya ya. Walaupun bermacam ancaman yang Anda dapat, mulai dari penarikan aset sampai pemrosesan Anda ke jalur hukum, saya selalu berulang kali menyampaikan teman-teman semuanya, semua ancaman yang dilakukan tidak terlepas dari WhatsApp, email, telepon. Ya, walaupun yang kita besar-besarkan adalah DC datang ke rumah. Sementara faktanya ketika DC datang ke rumah, DC tidak menyenggol soal, Anda akan kami laporkan ke polisi, Anda akan kami proses ke jalur hukum. Ini suratnya ada, DC menitipkan hal itu. Nggak ada. Ya, apalagi dengan kronologi seperti ini, si DC lapangannya sudah datang, FC lapangannya sudah datang, tapi kenapa surat proses hukumnya itu kita harus dapatkan melalui email? Kenapa harus berupa surat elektronik? Kenapa tidak di-print aja langsung, dititipkan sama DC yang berkunjung, nih, titipkan sama nasabahnya. Kalau dia nggak mau juga, yang penting ini somasi pertama sudah kita sampaikan. Somasi kedua nanti kita kirim lagi. Ketiga kita langsung proses. Kenapa ini harus melalui surat elektronik? Kenapa harus melalui email? Kan tadi di awal sudah ada tuh, DC-nya sudah berkunjung. Berarti barang itu nggak ada teman-teman semuanya. Jadi saya please banget teman-teman, jangan ada yang kemakan dengan katanya rasa saya ini sudah cukup. Kenapa sudah cukup?
Anda masuk ke dalam ranah pinjaman online dengan bunga dan denda yang sangat besar, pemotongan biaya layanan yang besar, ini sudah luar biasa. Ditambah lagi ya dengan Anda mempercayai ucapan mereka, atau bahkan Anda sampai menerjemahkan semua yang mereka sampaikan, ini bisa kacau jadinya teman-teman. Yang ada, yang seharusnya Anda bisa bekerja hari ini, gara-gara menerjemahkan seperti tadi, kita akan dipenjara loh, dijebloskan ke dalam penjara, kita akan diproses ke jalur hukum. Ini nggak akan cukup waktu untuk kita memikirkan hal ini. Sementara hutang kita berapa, konsep hutangnya seperti apa, perjanjian hutangnya seperti apa, tiba-tiba ranahnya ke pidana. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Tapi walaupun sudah nggak nyambung seperti itu, orang yang mengalami langsung tidak semudah yang saya sampaikan. Dia pasti akan terbawa suasana. Dia akan terbawa dengan perasaan dia. Perasaan takut, perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman, pokoknya bercampur aduk di dalam hal itu. Nah, inilah poinnya teman-teman semuanya. Bagaimana Anda berdamai dengan diri sendiri. Tidak usah perlu Anda takuti apa yang terjadi di depan, tapi Anda cari kebahagiaan mana yang bisa Anda nikmati hari ini. Ya, capek kan hidup Anda? Memikirkan hal buruk buat masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Yang akan terjadi 1 jam ke depan aja kita nggak tahu kok, tapi kita malah memikirkan masa depan yang buruk banget yang terjadi. Hari esok lah, minggu depan lah, bulan depan lah. Sehingga kita lupa. Hari ini pun di tengah kesulitan yang ada, kita masih bisa kok menikmati sisi-sisi bahagianya. Dari mana bang? Cari tahu. Ya, nikmati. Jangan sampai kamu merugi di hari ini teman-teman. Cuman hanya sebatas katanya yang tidak jelas fakta ya. Habis itu lagi seperti yang dia sampaikan tadi. Si DC menyebutkan nominal tapi tidak meninggalkan surat. Itu nggak ada masalah. Ya mungkin saja dia tidak membawa kwitansinya, dia tidak membawa suratnya dan segala macam. Sah-sah aja. Tapi nominal yang dia sebutkan tadi sesuai nggak dengan hutang kita? Kalau masih sesuai dengan hutang kita, ya sudah. Ya kan? Berarti kan kita terima memang faktanya gitu. Utang kita 1 juta, mereka juga nyampaikan 1 juta, berarti cocok dong. Yang harus kita atasi teman-teman semuanya, yang harus kita lihat ketika DC berkunjung adalah pertama, mempermalukan kan? Sengaja teriak-teriak supaya 5 ke kanan, 5 rumah ke kanan mendengar, 5 rumah ke kiri mendengar, 5 rumah ke belakang kita juga mendengar. Itu mempermalukan namanya. Itu ada larangannya. Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Salah satunya menyebarluaskan informasi tadi, baik informasi hutang maupun informasi pribadi. Tapi kalau masih head to head antara kita dan dia aja, nggak ada masalah, ya kan? Ya memang faktanya seperti itu, jadi nggak usah terlalu dibaperkan juga. Habis itu dia bilang apa nih? Tanpa serahin surat, karena sampai pulang pun dia tidak titip surat apapun, karena saya langsung hadapi si FC-nya. Nggak perlu dia ngirimkan surat. Hal-hal seperti itu ya nggak perlu juga gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, terlepas dari cerita yang disampaikan ini, saya tahu banget pasti tingkat kebaperan teman-teman semuanya ini luar biasa banget ya, apalagi kalau sudah diarahkan dengan nuansa-nuansa hukum, apalagi surat-surat somasi yang dilabeli dengan kop-kop surat dari lawyer, dari penasihat hukum dan segala macam. Tapi teman-teman, fokus pada pokoknya aja, fokus pada pokoknya. Hari ini kita ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Kalau kita masih ada uangnya, mungkin kita tidak sampai pada tingkat telat bayar seperti ini. Tapi karena uang kita tidak ada, makanya tidak mau daripada gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti bayar pinjol. Kalaupun Anda didatangi debt collector, mereka masih standar ya, masih sesuai dengan SOP yang berlaku, kasih dia keterangan dengan benar, dengan lengkap teman-teman. Jangan ada yang dibohongi, jangan ada yang didustai. Kalau si FC-nya bisa terima, syukur. FC tidak bisa terima, itu kembali ke mereka. Tapi teman-teman, kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu seperti ini, otomatis Anda juga harus gentleman. Anda juga harus mempersiapkan diri Anda menerima resikonya. Resikonya adalah dampaknya ke depannya, Anda akan kesulitan mencari pinjaman. Ini nggak bisa Anda elakkan. Jangan nanti jadi orang yang nggak gentleman juga teman-teman ya. Anda mau galbay, Anda tidak mau membayar, tapi tidak mau nerima risiko. Ini kurang ajar juga gitu loh. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.